Siaran Publik Televisi Republik Indonesia, LPP TVRI, memastikan akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026. Dilansir dari freenews.com, kepastian tersebut disampaikan Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, yang menegaskan bahwa TVRI sebagai pemegang hak siar resmi memberikan keleluasaan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menyelenggarakan kegiatan nonton bareng, nobar, tanpa dikenakan biaya perizinan, lisensi. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum RI. DJKI menilai langkah TVRI tidak hanya menjamin kepastian hukum atas pemanfaatan hak siar, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang luas dengan tetap menghormati prinsip pelindungan kekayaan intelektual. Direktur Penegakan Hukum DJKI, Ari Ardian Rishadi, dalam wawancara di gedung DJKI menyampaikan, kebijakan ini menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan hak cipta dan hak terkait di sektor penyiaran. TVRI sebagai pemegang hak siar telah menunjukkan komitmen untuk mengelola hak kekayaan intelektual secara bertanggung jawab. Dengan membebaskan UMKM dan masyarakat dari biaya perizinan nobar, sekaligus memberikan kepastian bahwa kegiatan tersebut legal, ini menjadi edukasi publik yang sangat penting terkait penghormatan terhadap hak siar, ujar Ari pada Kamis 15 Januari. Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa kepastian izin dari pemegang hak siar merupakan kunci untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual. Memperingati peristiwa heroi pertempuran Laut Aru, Lanal Mamuju gelar upacara tabur bunga di Laut Mamuju, Kamis 15 Januari. Upacara berjalan dengan hikmat yang diawali penghormatan kepada arwah pahlawan, kemudian mengheningkan cipta dan dilanjutkan penaburan bunga di laut yang dipimpin oleh Komandan Lanal Mamuju Letkol Laut, P. Gigih Aptia Anggara dan Komandan Upacara Kapten Laut, S. Jatmiko Harjuno Raharjo yang diikuti oleh prajurit Lanal Mamuju dan Jalasenastri Cabang 5 Daerah Kodaeral 6 Gabungan Jalasenastri Koarmada RI. Upacara tabur bunga di laut tersebut mengangkat tema, kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional dan modern. Peringatan Hari Dharma Samudera diperingati setiap tanggal 15 Januari yang ditujukan untuk memperingati peristiwa heroik pertempuran Laut Aru. Komandan Lanal Mamuju Letkol Laut, P. Gigih Aptia Anggara mengatakan, upacara tabur bunga merupakan sebuah penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Peringatan ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut, tutup dan Lanal Mamuju. Ratusan pedagang kaki lima, PKL, yang tergabung dalam Forum Peduli Pedagang Kaki Lima, FPPKL, Goa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Goa dan gedung DPRD Kabupaten Goa, Kamis 15 Januari. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pemerasan dan pungutan liar, pungli, dalam rencana pelaksanaan Ramadan Fair. Aksi yang dimulai sekitar pukul 14 WITA di depan kantor Bupati Goa, Jalan Masjid Raya, Sungguh Minasa, sempat diwarnai ketegangan. Para pedagang melakukan orasi secara bergantian sambil membakar ban bekas, yang mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Berdasarkan informasi yang dihimpun kru kabarmakassar.com, unjuk rasa ini berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Ramadan Fair yang setiap tahun digelar di Ruang Terbuka Hijau, RTH, Syekh Yusuf, dan Taman Sultan Hasanuddin. Kedua lokasi tersebut merupakan fasilitas umum, FASUM, yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah dan kerap menjadi pusat aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadan. Namun,
pengelolaan Ramadan Fair diduga memungut biaya sewa lapak kepada pedagang kaki lima dengan nominal mencapai 7 juta rupiah per lapak, sehingga memicu keresahan di kalangan pedagang kecil. Setiap tahun kami pedagang kaki lima selalu menjadi sasaran pemerasan dan pungutan liar. Saya selama 4 hari mengikuti musyawarah kelurahan. Pada umumnya aspirasi masyarakat yang disampaikan itu masih seputar infrastruktur, masih itu yang dominan. Cuma memang saya minta supaya model berpikir kita tidak mentok di infrastruktur saja. Kita sudah harus bicara soal bagaimana pembangunan ekonomi, bagaimana mendorong UMKM, bagaimana mendorong pendapatan per kapita masyarakat kita dengan seluruh kebijakan nanti yang menjadi keputusan pemerintah kota dalam perencanaan kita di tahun 2027. Secara umum semua bicara infrastruktur. Maka saya juga minta kepada teman-teman di kelurahan, bahkan nanti di musyawarah tingkat kecamatan, supaya kita membutuhkan semacam peta infrastruktur. Di Kota Makassar ini berapa banyak ruas jalan, atau enggak di skop kecamatan, di Kecamatan Manggala misalnya, berapa ruas jalan, panjangnya berapa banyak, dan kita bikin petanya. Di tahun 2025 misalnya dikerja